Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Masih di pelajaran materi ekonomi tentang bab 1 pendapatan nasional. Nah, setelah minggu kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana metode penghitungan pendapatan nasional, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep yang ada dalam pendapatan nasional. Untuk membuka materi konsep-konsep pendapatan nasional ini, Ibu memiliki sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar istilah pendapatan kotor atau pendapatan bersih? Nah, mungkin ada yang sudah atau ada yang belum pernah mendengar sama sekali ya. Mungkin saya taunya baju kotor dan baju bersih saja, Bu. Atau mungkin ada yang jawab, oh saya tahu nih Bu, pendapatan kotor. Pendapatan kotor itu gaji yang didapatkan seseorang, Bu. Tapi kalau pendapatan bersihnya mungkin saya masih bingung. Nah, oke, Ibu akan jelaskan dengan singkat saja bahwa pendapatan kotor itu adalah sejumlah pendapatan yang kamu dapatkan dari suatu usaha atau pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, pendapatan kotor ini mencakup pendapatan kamu plus bonus dan tunjangan yang kamu terima. Nah, kalau pendapatan bersih, ini adalah pendapatan kotor yang kamu terima setelah dikurangi potongan-potongan, seperti ada biaya sewa atau kontrakan kalau kamu ngekos ya, kemudian ada nanti cicilan hutang mungkin, kemudian untuk bayar listrik. Nah, pendapatan kotor yang sudah dikurangi potongan-potongan itu menjadi sebutannya pendapatan bersih. Baik itu pendapatan kotor maupun pendapatan bersih, ini keduanya merupakan pendapatan kamu. Nah, tapi dilihat dari indikator yang berbeda, sehingga muncul istilah pendapatan yang berbeda menjadi pendapatan kotor dan pendapatan bersih istilahnya. Nah, ternyata dalam pendapatan nasional juga dikenal berbagai istilah, karena di sini pendapatan nasionalnya dilihat dari indikator-indikator tertentu. Nah, kita menyebut istilah-istilah ini dengan sebutan konsep-konsep pendapatan nasional. Apa saja sih konsep-konsepnya? Yuk kita bahas satu persatu. Konsep-konsep pendapatan nasional yang pertama adalah 1. Jelas tentang pendapatan nasionalnya ya. Nah, pendapatan nasional atau ketika di awal Ibu bilang itu sering kita sebut sebagai produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto disingkat yaitu PDB atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Gross Domestic Product, singkatannya GDP. Nah, ini adalah istilah yang sering dipakai untuk menyebutkan pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional dan produk domestik bruto ini sama. Maknanya itu menjelaskan hasil perekonomian suatu negara, berupa sejumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara di dalam negeri serta warga negara asing atau perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Produk domestik bruto ini menganut asas kewilayahan, jadi meliputi suatu wilayah tertentu. Nah, jadi data-data kemarin, data-data dari pendapatan, terus data-data pengeluaran yang kemarin sudah kalian gunakan dalam menghitung pendapatan nasional itu, nah itu merupakan data yang didapat daripada hasil pendapatan, kemudian pengeluaran warga negara Indonesia sendiri dan orang asing atau perusahaan asing yang bekerja di Indonesia. Jadi benar-benar bersumber dari data yang berasal dari suatu wilayahnya. Nah, cara menghitung PDB atau pendapatan nasional ini adalah dengan menggunakan metode perhitungan, pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Konsep pendapatan nasional yang kedua itu adalah produk nasional bruto atau disingkat PNB, dalam bahasa Inggris disebut Gross National Product atau GNP. Nah, produk nasional bruto ini merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi pendapatan yang diperoleh oleh warga negara yang tinggal di Indonesia dan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dihitung dalam produk nasional bruto ini. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing itu tidak dihitung dalam penghitungan produk nasional bruto. Makanya,
dalam menghitung produk nasional bruto ini menganut asas kewarganegaraan. Jadi hanya warga negara-negara tersebut yang dimasukkan dalam produk nasional bruto. Rumus PNB adalah PNB sama dengan PDB, produk domestik bruto dikurangi pendapatan neto luar negeri. Nah, pendapatan neto luar negeri itu didapat dari pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Nah, contohnya nih, misal PDB negara X itu sebesar 5.000 miliar rupiah. Pendapatan penduduk negara X yang ada di luar negeri, jadi penduduk negara X ini kerja di luar negeri, pendapatannya itu 250 miliar rupiah. Dan pendapatan penduduk asing di negara X sebesar 200. Nah, jadi di sini penduduk asingnya bekerja di negara X, mereka menghasilkan pendapatan sebesar 200 miliar rupiah. Tentukanlah PNB dari data tersebut. Nah, kita masukkan saja data tersebut ke dalam rumus menghitung PNB. Rumus menghitung PNB adalah sama dengan PDB dikurangi pendapatan neto luar negeri. Tadi pendapatan neto luar negeri itu pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Kita langsung tuliskan PNB sama dengan PDB-nya tadi berapa? 5.000 dikurangi. Nah, tadi pendapatan WNI di luar negerinya adalah 250. Kemudian pendapatan WNA di dalam negerinya sebesar 200. Nah, itu menjadi pendapatan neto luar negeri. Nah, kita masukkan PNB sama dengan 5.000 dikurangi 250 dikurangi 200. Jadi, hasilnya PNB sama dengan 5.000 dikurangi 50. Jadi, PNB-nya sebesar 4.950 miliar rupiah. Ketiga adalah produk nasional neto atau PNN, dalam bahasa Inggris disebut Net National Product atau NNP. Nah, produk nasional neto ini adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun tertentu setelah dikurangi penyusutan dan penggantian barang-barang modal. Nah, penyusutan adalah berkurangnya nilai-nilai barang tahan lama karena pemakaian. Jadi kalau misalnya kalian punya barang nih, dan sudah lama dipakai, itu biasanya dia memiliki nilai penyusutan. Jadi nilainya itu akan terus berkurang karena dipakai. Nah, rumus untuk menghitung PNN adalah PNN sama dengan PNB atau produk nasional bruto dikurangi penyusutan. Jadi, contohnya, misal PNB negara X sebesar 4.950 miliar rupiah. Lalu diketahui data penyusutan negara X adalah 50 miliar rupiah. Tentukanlah PNN dari data tersebut. Nah, kita bisa langsung masukkan data tersebut ke rumus menghitung PNN, yaitu PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan. Tadi PNB-nya berapa? 4.950. Kita masukkan PNN sama dengan 4.950. Kemudian penyusutannya tadi 50 miliar. Dikurangi penyusutan, dikurangi 50. Jadi PNN-nya sama dengan 4.900 miliar rupiah. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau PN. Dalam bahasa Inggris disebut Net National Income atau NNI. Nah, pendapatan nasional neto adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam satu tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bisa dilimpahkan ke orang lain. Contoh pajak tidak langsung ini adalah pajak pertambahan nilai. Nah, seperti kalian kalau misalnya membeli makanan di food cart, itu kan biasanya di bill atau struknya itu tertera pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ini jadi perusahaan itu melimpahkan atau mendanggungkan pembayaran pajaknya kepada konsumen. Jadi nanti kita yang bayar pajak perusahaannya. Nah, jadi itu adalah contoh daripada pajak tidak langsung, yaitu PPN. Nah, sedangkan subsidi itu adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Nah, rumus untuk menghitung PN atau pendapatan nasional neto ini adalah PNN, produk nasional neto, dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Contohnya, misal
PNN negara X sebesar 4.900 miliar rupiah. Kemudian data pajak tidak langsung negara X adalah 50 miliar rupiah dan data subsidi sebesar 25 miliar rupiah. Maka tentukanlah PN atau produk nasional neto dari data tersebut. Kita langsung masukkan informasi yang ada di soal ke dalam rumus menghitung PN. Nah, PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambahkan subsidi. Maka PN sama dengan tadi PNN-nya berapa? 4.900. PN sama dengan 4.900 dikurangi pajak tidak langsung tadi berapa? 50. Dikurangi 50, kemudian subsidinya tadi sebesar 25. Nah, ditambahkan subsidi sebesar 25. Jadi, hasil perhitungan PN atau pendapatan nasional neto adalah 4.875 miliar rupiah. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau PP. Dalam bahasa Inggris disebut personal income atau PI. Pendapatan perseorangan adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat sesungguhnya ditambah pembayaran transfer setelah dikurangi laba ditahan, iuran jaminan sosial, iuran asuransi, dan pajak perseorangan. Apa itu pembayaran transfer? Pembayaran transfer atau transfer payment adalah pendapatan yang diterima seseorang secara cuma-cuma. Jadi pendapatan ini diperoleh tanpa melakukan apapun. Contohnya seperti pembayaran pensiun. Nah, seseorang kan tidak melakukan pekerjaan, namun ia masih memperoleh pendapatan. Itu adalah contoh pembayaran transfer. Nah, kemudian apa itu laba ditahan? Laba ditahan itu adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada investor atau penanam modal. Jadi labanya itu ditahan di perusahaan sebagai modal untuk perusahaan. Nah, lalu iuran jaminan sosial itu adalah iuran yang menjamin kebutuhan dasar hidup seseorang. Contoh iuran jaminan sosial ini adalah BPJS. BPJS itu merupakan kepanjangan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Ia mewadahi jaminan sosial berupa kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya iuran asuransi. Iuran asuransi itu adalah iuran yang kita bayar untuk menambah tambahan manfaat yang lebih besar. Jadi ketika kita ingin memperoleh suatu manfaat yang besar, itu kita bisa melakukan asuransi. Nah, contohnya adalah asuransi jiwa, asuransi pendidikan. Kemudian pajak perseorangan itu contoh dari pajak perseorangan ini adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk menghitung PP atau pendapatan perseorangan ini adalah PP sama dengan PN ditambah transfer payment dikurangi penjumlahan dari laba ditahan, iuran jaminan sosial, iuran asuransi, dan pajak perseorangan. Kita lihat di contoh, misal PN negara X sebesar 4.875 miliar rupiah, data transfer payment-nya sebanyak 500, laba ditahannya 200, iuran sosialnya 150, asuransinya 150, dan pajak perseorangan adalah 100. Tentukanlah pendapatan perseorangan atau PP dari data tersebut. Nah, kita langsung masukkan informasi di soal ke dalam rumus menghitung PP. PP sama dengan PN plus transfer payment dikurangi penjumlahan dari yang tadi ya, laba ditahan sampai pajak perseorangan. Kita masukkan PP sama dengan PN-nya 4.875 ditambah transfer payment-nya sebesar 500 dikurangi penjumlahan dari laba ditahannya tadi 200, ditambah iuran sosialnya 150, ditambah lagi asuransinya 150, ditambahkan lagi pajak perseorangannya 100. Lalu kita hitung, PP sama dengan 4.875 ditambah 500 terlebih dahulu, jadi dapat 5.375. Dikurangi tadi yang penjumlahan laba ditahan dan lain-lain sebesar 600. Nah, jadi PP didapatlah hasil sebesar 4.775 miliar rupiah. Konsep pendapatan nasional yang terakhir adalah yang keenam, pendapatan bebas atau disposable income disingkat DI. Nah, pendapatan bebas atau pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang diterima masyarakat setelah dikurangi pajak langsung. Nah, pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Jadi pajak ini harus dibayarkan oleh orang yang sudah wajib membayar pajaknya. Contoh pajak
langsung ini adalah pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak bumi bangunan. Nah, jadi pajaknya harus dibayarkan langsung oleh orang yang bersangkutan. Nah, pendapatan bebas atau disposable income ini merupakan pendapatan yang dialokasikan untuk kegiatan konsumsi atau menabung. Nah, rumus menghitung pendapatan bebas ini adalah DI sama dengan PP dikurangi pajak langsung. Nah, contoh di soal misal PP negara X sebesar 4.775 miliar rupiah, data pajak langsung negara X sebesar 175 miliar rupiah. Maka tentukanlah disposable income dari data tersebut. Nah, untuk DI kita langsung masukkan saja ke rumus, DI sama dengan PP dikurangi pajak langsung. DI sama dengan PP-nya 4.775 dikurangi pajak langsungnya 175. Maka didapat hasil DI sama dengan 4.600 miliar rupiah. Nah, untuk semakin paham mengenai 6 konsep pendapatan nasional yang tadi, silahkan kalian pahami dari soal berikut. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti, silahkan segera hubungi Ibu Ica. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam equilibrium. Pembahasan kita sudah selesai untuk materi metode perhitungan pendapatan nasional. Ibu cukupkan sekian. Silahkan untuk kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu share di Google Classroom, dan apabila ada pertanyaan silahkan hubungi Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam equilibrium.